di surga, kami merasakan kebaikan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kami sangat bangga kepada Engkau Tuhan, karena perbuatan-Mu selalu dan senantiasa dahsyat, luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan petang hari ini kami mau membawa sembah dan ucapan syukur kami. Satu bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan karena perbuatan-Mu begitu dahsyat. Lewat sembah dan puji kami, itu yang mau kami persembahkan petang hari ini di hadapan Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami, memberkati kami. Tuhan, hadirat-Mu tinggal di sini. Memberkati ibadah kami petang hari ini. Engkau yang melawat dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk bertinggal di sini. Oleh sebab itu segala hidup Tuhan, kami mau curahkan hanya kepada Engkau.
Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami terus mengangkat pengharapan kami ke hadapan-Mu. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Kira Bapa syukur. Mari Bapak Ibu Saudara bawa komitmen kita masing-masing kembali di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau terus mengiring Engkau seumur hidupku. Teruslah berkarya dalam hidup kami, sehingga kami terus menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, yes, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu. Yes, rasakan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus penyertaan-Mu untuk kami semua dan anugerah-Mu untuk kami semua yang makin hari semakin dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pimpin anak-Mu ini, biar dengan mulut hamba-Mu ini boleh memberitakan isi hati Tuhan, dan biar setiap telinga yang mendengar boleh menjadi tanah yang subur di mana benih-benih firman ditaburkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ya. Malam ini saya mau ngajak belajar firman tentang lebih dari kewajiban. Ya, saudara, kita semua punya yang namanya kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu standar yang harus kita lakukan. Ya, saya mau ajak belajar malam ini sama-sama dari pahlawan-pahlawan Daud. Ya, ada satu namanya Abisai. Ya, kita langsung aja buka di 2 Samuel 23 ayat 18. Bisa ada yang bantu baca, Ibu Kit atau Kak Ju? Monggo. Maaf saudara, saya agak pinter. Oh, kurang yang ini aja mungkin. Ya, 2 Samuel 23 ayat 18 sampai 19. Abisai adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Ya, lanjut 19. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Ya, kita tampung dulu saudara. Abisai ini seorang yang luar biasa. Dia pahlawan yang luar biasa. Tapi di ayat ini terakhir dikatakan, ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Artinya apa? Sehebat-hebatnya Abisai, masih ada yang namanya Triwira. Ya, kita simpan dulu. Kita lanjut baca lagi. 20. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Ya. Lanjut 23. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Ya saudara, bisa dibayangin, sehebat itu masih dikatakan tidak dapat menyamai Triwira. Benaya ini
bisa dibilang dia melakukan sesuatu seperti Daud melawan Goliat, ya, dengan dia melawan orang Filistin yang begitu besar, dan dia juga yang mengawal regenerasi. Nah, waktu dari Daud ke Salomo itu semua yang awal Benaya bin Yoyada. Berarti orang ini luar biasa, saudara. Ya. Tapi dikatakan di 2-3 ayat, ia tidak dapat menyamai Triwira. Penasaran enggak, saudara? Pahlawan yang sedemikian dahsyatnya itu dikatakan Alkitab tidak dapat menyamai Triwira. Saya dulu nih baca Alkitab ini tak diemin aja, saudara. Ya sudah baca. Tapi lama-lama ada sesuatu yang selalu mengusik hati. Opo tuh ini? Kok menyamai Triwira? Triwira ini opo gitu loh. Ya, saya cari yang namanya Triwira. Ya, Triwira itu ada 3, saudara. Ada 3 yang namanya Triwira. Satu namanya Isibaal bin Hakemoni. Ya, saya tidak usah buka ya, karena ini nanti panjang sekali, tak bacain aja. Isibaal ini kepala dari 3 Triwira ini. Ya, tapi yang jadi masalah, ditawarin ditawarin kepala dari Triwira itu bukan Isibaal, tapi Yasoban. Ya, tapi jangan bingung, saudara. Jangan bingung antara Yasoban dan Isibaal. Dia adalah orang yang sama. Jadi di tawaran ini diterjemahkan pakai kitab Mesoret, tapi di Samuel 2 Samuel 23 diterjemahkan pakai kitab yang berbeda, Yahudi Septuaginta. Ya kayak Pak Pendeta kita ini. Ada yang ngomong Pak Irwan, tapi nama ngetopnya kok asem loh. Ya sederhananya sih sebenarnya begitu. Kayak papi mertua saya, ada yang ngomong Pak Hadi, tapi ada yang ngomong kok Ahai. Jadi ya cuma beda terjemahan, tapi orang yang sama. Jadi jangan sampai ini nanti jadi rancu. Ya ngerti ya saudara, kita buat sederhana aja, orang yang sama dengan bahasa yang berbeda. Oke? Setelah yang namanya Isibaal ini, ada orang lagi yang namanya Eleazar bin Dodo. Ya, terus ada lagi satu orang lagi yang namanya Sama bin Agi. Ya, jadi Triwira ini ada 3. Satu Isibaal, satu Eleazar, satu namanya Sama. Nah sekarang yang musik kita ini kan apa sih hebatnya mereka? Yang namanya Abisai bisa membunuh orang dalam satu pertempuran sekian ratus. Yang namanya Benaya, wah sudah tidak kurang ketopnya. Tapi kok tidak bisa menyamai Triwira ini? Apa sih yang dilakukan? Yuk kita baca lagi 2 Samuel 23 ayat 14 sampai 16. Minta tolong lagi Bu. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi
Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ada yang sudah bisa nangkep? Jadi gini saudara, ya, ini 3 triwira ini lagi bersama Daud. Setelah selesai perang, mereka bersama Daud. Lalu Daud itu ngomong, aku kok pengen minum ya. Ini keinginan loh, timbullah keinginan pada Daud. Keinginan, ya, yang namanya keinginan itu bukan kebutuhan. Daud ngomong keinginan, yang berkata, sekiranya ada orang yang memberi minum air dari pergi Bethlehem yang ada di dekat. Bayangin saudara, panglima loh saudara, ini panglima. Begitu dia dengar Daud mau minum, dia langsung menerobos masuk ke Bethlehem. Bukan kurir saudara. Yang biasa ngambil air itu siapa saudara? Yang biasa ngambil orang air itu adalah pelayan, bukan panglima. Tapi ini panglima. Berarti saudara. Jadi saya melihat di sini yang namanya Abisai, yang namanya Benaya bin Yoyah, dan yang namanya Yoab dan lain-lain, dia hebat. Tapi sebatas dia melakukan kewajiban dia sebagai prajurit. Dia hebat sebatas dia sebagai pengawal. Artinya apa? Sebatas kewajiban. Memang semuanya dimenangkan, dan di sini ditulis setiap kemenangan dari Tuhan. Tapi lihat saudara, yang dilakukan triwira, begitu dia dengar Daud mau minum, dia tidak tanya loh, mau berapa banyak, butuh berapa, sopo, oh ya, orang-orang aku. Dan saudara harus tahu, waktu itu posisi Daud ada di gunung dan airnya ada di Bethlehem. Waktu itu orang Filistin ada di Bethlehem. Sekarang pertanyaan saya, gimana caranya ngambil air di Bethlehem dengan musuh yang ada di tempat itu? Caranya saudara. Permisi mau ngambil air sebentar. Apa bisa gitu? Sik ya, nas, stop sih, jangan perang sih. Aku tak ngambil air. Tidak bisa saudara. Dia harus masuk ke tempat itu, dia harus perang ke tempat itu, dia harus bertempur yang namanya Filistin, baru dia mengambil air. Pertanyaan saya, apakah ini tanggung jawab ketiga triwira itu? Bukan saudara, tapi dia lakukan sesuatu yang bukan tanggung jawab dia. Bisa tangkap dulu saudara, kenapa Alkitab mencatat orang ini lebih tidak ada yang menyamai triwira? Dia mau melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya dia. Itu biasanya kalau kita pekerja ini, begitu jam kerja 30, 29, 2 tit, begitu jamnya langsung hilang semua saudara. Kenapa? Karena kita hitung waktu. Kenapa? Ya itulah, kita ini tidak mau rugi. Tapi lihat, di mata Tuhan, orang-orang seperti ini yang punya nilai. Suatu ketika, beberapa waktu lalu, saya sempat ketemu teman, saya didoain teman dari Jakarta. Waktu didoain teman itu, teman ngomong gini ke saya. Dalam doanya dia ngomong gini, aduh, kamu nanti akan jadi pengkhotbah dan kamu sudah harus mulai khotbah. Padahal dia tidak tahu kalau saya sharing firman. Tapi kamu pengajar, kamu bukan yang berkarunia, bukan yang bla. Setelah dia doa selesai, saya mikir, aduh, enak juga ya. Aku tak belajar Alkitab aja cukup, aku tak sharing firman aja cukup.
Oke? Jadi saya tidak usah capek-capek ngurus yang lain-lain. Saya berpikir begitu. Tapi tidak lama setelah itu saya ketemu Cik Poin. Sorry ya Cik. Cik Poin ngomong gini sama saya. Tidak janjian saudara. Kok sekarang kok tidak pernah besuk toh kok? Tapi dia ngomong dengan bahasa yang sangat baik. Sorry dia, tapi kok tidak pernah besuk toh? Kaget saya. Saya bawa dalam renungan. Saya. Apakah saya seorang pengkhotbah? Apakah saya seorang pengajar? Tidak harus melakukan hal yang lain. Nanti saudara. Jadi kadang kita tuh hanya mau sebatas kewajiban kita. Makasih Cik Poin. Saya percaya Tuhan bicara lewat Cik Poin. Ya. Jadi makanya saya ngomong sama teman-teman, silahkan kritik, silahkan kita buka istilahnya masukan, tapi tolong tetap berhikmatlah, jangan terus ngawur ya, tapi tetap kita buka supaya kita semua sama-sama maju. Oke? Nah, lanjut saudara. Tadi sampai mana? Oh, oke. Ya. Sampai 2 Samuel 23 ayat 16 terakhir ya. Kita sekarang baca ayat 17 ya, Nek. Tolong, Nek. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Lihat saudara. Seorang Triwira punya hati yang luar biasa. Tapi yang namanya Daud, hatinya tidak kalah luar biasanya. Nanti saudara, begitu panglimanya bawain airnya, dia ngomong, aku tidak pantas. Kenapa? Karena kalian mengambil ini dengan pertaruhan darah kalian. Akhirnya apa? Dia memberikan air itu buat Tuhan. Dia tidak mau pengorbanannya anak-anak ini cuma buat minum keinginannya dia. Dia tidak mau. Aku cuma haus tok ora apa-apa, aku tidak mati. Tapi ini adalah taruhannya anak-anakku. Ini taruhannya panglima saya. Ya, makanya saya ngomong. Dan saya selalu membawakan yang namanya Daud. Kenapa? Daud ini adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan menyukai dia hatinya, bukan perawakannya, tapi hatinya. Banyak baca saya sama Daud. Jadi seorang Daud ini bolehlah jadi kita. Dia pernah salah, ya. Tapi lihat responnya di saat dia salah. Segera balik, segera dia perbaiki. Oke, sekarang saya mau balik lagi ke ayat 14 sampai 16. Tolong, saudara. Dari Triwira ini saya ingin menggali banyak hal. Apa sih dari Triwira ini yang perlu kita belajar dari mereka? Ya, satu adalah yang namanya kepekaan. Ya, kepekaannya yang Triwira ini luar biasa. Begitu ngomong, Daud, saya mau air, saya pengen air, langsung dia lakukan. Kenapa saudara? Dengan kepekaan itu kita akan menuntun kita ke suatu sikap yang namanya respon. Kalau kita tidak peka, nanti ya sekarang saya butuh kan Daud, bukan aku, kok beda? Sikap yang berbeda. Biarlah yang butuhkan Daud, bukan aku. Nah dia butuh minum-minumlah, ambil sendirilah. Ya, lihat saudara, lain kan yang maksudnya sikap ini. Dia punya satu kepekaan. Dari kepekaan ini dia melakukan sesuatu yang namanya respon. Ya, dari respon ini akan membentuk sesuatu yang namanya sudut pandang.
Ingat saudara, sudut pandang itu sangat penting. Sudut pandang itu perempatan di mana kita mau ngambil sikap. Ini ada satu cerita. Ada satu cerita, suami istri ini penulis, dua-duanya penulis. Dua-duanya penulis. Di 1 tahun ini mereka mengalami hal yang sama, tapi mereka menulis dengan cara yang berbeda. Ya, dengerin baik-baik. Yang laki menulis seperti ini. Tahun ini, biasanya kalau mereka itu punya kebiasaan, setiap tutup tahun mereka itu selalu menulis cerita sepanjang tahun. Mereka menulis. Ini yang laki versinya begini. Tahun ini aku harus operasi batu empedu. Aku merasa tahun ini tidak beruntung. Oke, 1. Tahun ini juga aku harus pensiun. Saya sudah tidak punya pekerjaan. Saya sudah tidak dibutuhkan dalam perusahaan. Oke, poin ketiga. Tahun ini juga aku harus kehilangan orang tuaku dan aku sangat sedih. Kenapa mereka ambil orang tuaku dalam waktu secepat ini? Yang terakhir, kejadian yang terakhir ini yang paling menyakitkan aku. Anakku harus kecelakaan, mobilnya hancur, habis-habisan uang saya untuk memperbaiki mobil ini. Lengkaplah sudah penderitaan saya tahun ini. Ini tulisan dari laki-laki seperti ini. Tapi seorang istri menulis dengan cara yang berbeda. Lihat ya, ini tulisannya istrinya. Dia ngomong ini, puji Tuhan, suami saya tahun ini bisa mengambil batu empedu yang sudah bertahun-tahun mengganggunya, sehingga saat ini sudah terbebas dari gangguan sakitnya. Oke, poin kedua, puji Tuhan juga tahun ini sudah pensiun sehingga punya waktu banyak untuk boleh bersama keluarga, untuk boleh menyalurkan tulisannya, untuk boleh melakukan aktivitas sama anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Poin kedua. Poin ketiga, terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah ambil mertua saya sehingga saat ini dia sudah tidak sakit lagi, dia sudah bersama dengan Engkau di sisinya dengan baik-baiknya, tidak merepotkan kami, juga tidak menyakiti dia dalam prosesnya. Dan yang terakhir, dia ngomong gini, dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah jagai anak saya dalam kecelakaan. Biarpun mobilnya habis, tapi anakku tidak cedera sama sekali. Lihat saudara, sudut pandang itu kelihatannya sepele, kasusnya sama, ceritanya sama, tapi cara kita memandang masalah itu berbeda. Itu yang saya ngomong. Respon Daud, respon Saul. Ya, kita hidup ini cuma ada 2 macam. Yang ngomong kita tidak pernah salah, bohonglah, kita pernah salah. Kita tuh punya cuma 2 respon. Responnya Daud, responnya Saul. Kalau responnya Saul, yaitu bukan aku Tuhan, ini karena aku didesak orang-orangku, mereka yang mengingini barang itu, ini akan tak persembahkan buat Tuhan. Jadi ada pembelaan, ada alasan itu. Tapi kalau respon Daud, ya Tuhan, aku salah, ampuni aku, titik. Ada 2 hal. Berarti ya saudara. Jadi dari respon ini akan keluar yang namanya sudut pandang. Ya, kalau respon kita benar, sudut pandang kita juga akan benar. Tapi yang jadi masalah, biasanya respon dan sudut pandang kita tidak selalu benar dalam menghadapi setiap masalah. Ya saudara, jadi kenapa Triwira ini kalau ngomong prestasinya tidak maksudnya yang terbaik, enggak saudara. Banyak prestasi-prestasi Abisayuwa,
Benaya punya prestasi-prestasi yang tidak kalah sama mereka. Tapi Alkitab mencatat tidak ada yang bisa menyamai Triwiraya, karena dia punya sikap yang luar biasa. Apa? Dia mau mengambil bagian di luar kewajibannya dia. Kewajibannya dia itu namanya pengawal, ya sama seperti perang. Tapi pengawal ini mau ngambil air sebanyak apa di Alkitab tidak mencatat, tapi air ini diambil untuk seorang Daud. Artinya apa? Dia punya kerendahan hati dan dia punya setia dengan perkara yang paling kecil. Saudara, dalam pelayanan orang selalu memperebutkan pelayanan yang besar, tapi Alkitab mencatat tidak seperti itu. Tapi di dalam dunia selalu pelayanan yang tampak, pelayanan yang besar yang selalu jadi sudut pandang. Bisa ditangkap saudara? Ada satu cerita lagi saudara. Ya, ada seorang bos besar. Bos besar ini dari Cina saudara. Ini kisah nyata loh, bukan cerita. Bos besar ini karena di Cina ini kesulitan pasar dan lain-lain. Singkat cerita, dia tuh iseng main ke Indonesia. Siapa tahu di Indonesia ini ada pasar bagus, dia pengen expand lah. Sampai di Indonesia dia naik Grab saudara. Naik Grab, dia ketemu sama supir Grab. Supir Grab itu apa sih tugasnya? Ngantar. Kemana bos? Monas, oke. Mana bos? Taman Mini, oke. Tapi supir ini tidak begitu, saudara. Barang diambilkan, tas diangkatkan. Dia mulai bisa memberikan sesuatu yang di luar kewajibannya dia, dan dia tidak mikir aku itu tambahan orang. Dan singkat cerita, saudara. Singkat cerita, tidak sampai 1 tahun, sopir Grab ini hari ini sudah bukan jadi sopir Grab, tapi sopir Grab ini sudah jadi orang nomor 2 dalam perusahaan bos yang tadi dia bangun. Kenapa? Begitu butuh gambar dia nyariin, karena ini bosnya kebetulan arsitek juga. Begitu nyari apa, sopir ini mau mencarikan saudara. Dia mau berusaha, dia mau berjuang di luar kewajiban yang dia punya, dan dia tidak menuntut. Ngerti saudara? Dia tidak menuntut. Kadang kita itu kalau sudah doa, kita sudah nyembah, kita tuh minta menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah doa terus, aku sudah nyembah Tuhan terus, aku dapat apa? Nah ini loh. Kita kadang sendiri kalah sama orang dunia saudara. Seorang supir Grab yang kewajibannya hanya mengantarkan sebatas algu bisa jadi orang nomor 2 dalam perusahaan setelah bos. Kenapa? Karena dia berani memberikan sesuatu yang lebih dari kewajiban dia. Sekarang pertanyaan saya, berani tidak kita memberikan sesuatu yang lebih buat Tuhan di luar kewajiban kita? Berani saudara? Ambil komitmen pribadi. Kalau memang teman-teman semua punya iman, lakukan. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam melihat hati kita, melihat hatimu yang begitu mau menyenangkan Tuhan. Kita hanya punya hati ini biasanya menyenangkan apa? Orang yang tampak, tapi kita tidak berani menyenangkan hati Tuhan. Nanti saudara, sekarang kita mulai rubah, ya, kita mulai masuk ke ibadah. Yuk kita undang, kita rubah apa? Kita tangkap lagu ini, ya. Lagu ini saya sangat salut sama lagu ini, ya. Lagu ini dibuat Jason. Ya, saya melihat gini loh, seorang Jason ini
Di saat dulu pertama menulis lagu, dia menulis lagu sentuh hatiku. Tapi dengan berjalannya waktu, ini salah satu lagu yang termasuk deretan terakhir. Kenapa? Lagu ini sudah menunjukkan aku sudah tidak minta apa-apa Tuhan. Biarpun Tuhan berkali-kali nolong, biarpun doaku tidak dijawab, biarpun permintaanku tidak dikabulkan, aku tetap mau pegang Tuhan. Aku tetap setia. Yuk kita bangun berdiri, kita nyembah lagi meskipun Tuhan tak menolong. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan mengucap
ada dua hal yang saya tangkap malam hari ini. Satu, bicara mengenai kerendahan hati. Kita melihat Triwira itu disuruh mengambil air yang sebetulnya bukan tugas seorang perwira atau komandan atau panglima, tapi itu adalah tugas pelayan. Tapi mereka tetap melakukan perintah atasannya dengan tidak komentar apapun juga. Saat ini, kalau kita masih punya ketinggian hati, Tuhan Yesus hadir saat ini. Kita mau datang pada Dia. Kita mau minta ampun, Tuhan, tolong beri kerendahan hati pada kami. Haleluya. Yang kedua, Triwira itu tidak meminta timbal balik pada Daud. Mereka tidak mengatakan apa yang dapat Daud berikan pada mereka. Saudara, itu sangat mengemprak hati saya. Karena kita dengan Tuhan sering berhitung. Sering kita minta, Tuhan, mengapa tidak menjawab doaku? Apa yang aku dapat, Tuhan, dari Engkau? Mengapa hidupku tetap begini terus? Malam ini rubah mindset kita. Kita mau belajar seperti Triwira itu. Biarpun prestasinya sehari-hari tidak melebihi perwira yang lain, tapi Tuhan melihat hatinya yang begitu luar biasa. Kita mau belajar malam ini. Jangan berhitung dengan Tuhan. Tuhan tahu, dan firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah berhutang. Percaya, Dia akan bekerja sesuai dengan janjinya, tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Percaya, itu firman Tuhan yang mengatakan. Oleh sebab itu malam ini, mari kita mau berubah mindset kita, sudut pandang kita yang dulunya negatif. Sekarang kita mau berubah seperti Triwira itu, mempunyai satu pandangan yang positif kepada Tuhan, biarpun Dia belum menjawab doa-doa kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mazmur Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Percaya, pegang firman ini. Pada saatnya Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Rancangan Dia lain dengan rancangan kita. Haleluya. Kita mau berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Kau bekerja pada masing-masing kami. Setiap pribadi Kau jamah, Tuhan. Rubah mindset kami, rubah sudut pandang kami, supaya sudut pandang kami mulai malam ini boleh berubah. Engkau sudah memberikan contoh-contoh yang baik untuk kami. Kami mau menurut firman-Mu, Tuhan. Bekerjalah. Kami ingin, kalau kami menuruti firman-Mu, maka sesuai dengan janji-Mu, damai sejahtera dan sukacita akan melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu malam hari ini. Engkau memberkati hari akhir kehidupannya Tuhan, untuk boleh memuliakan Engkau dan melayani Engkau. Berkati keluarganya dengan baik. Terima kasih. Kau juga berikan urapan dan perlindungan yang sama untuk kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita memohon doa berkat dari Tuhan. Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita semua dan memberikan kepada kita damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan, mendengarkan satu ayat Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap hari Kamis pukul 11 siang ada menara doa di tempat ini. Puji nama Tuhan. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa kembali minggu depan. Ajak rekan-rekan, ajak saudara-saudara untuk beribadah bersama-sama, menerima berkat Tuhan seperti malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.